Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahmatan lil alam wa ikhtassahu bi syari'atin samhatin mushtamilatin 'ala al-hikam wal ahkam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anami wa misbahuz zulam, wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bertakbir, bertasbih dan bertahmid di muka bumi ini sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kehidupan dan juga segala macam fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah, yang mana semoga dengan keistiqomahan, keikhlasan kita menjalankan sunnah-sunnahnya, kita mendapatkan kebaikan dunia dan juga mendapatkan kebaikan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, Al-Khatib Ad-Da'id Al-Fakir minal ilmi al-amal salih berwasiat khususnya untuk diri pribadi khatib dan umumnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayyabina naqallaha jami'a bihaqqa tuqatih. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diingat, di dalam kehidupan dunia yang penuh dengan permasalahan ini, di dalam kehidupan dunia yang semakin sulit untuk mencari penghidupan ini, hanya takwalah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an yang akan melepaskan kita dari segala macam permasalahan sulit yang kita hadapi dan kesempitan rizki yang kita alami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bagi orang-orang yang bertawakal, bagi orang-orang yang bertakwa, maka Allah jamin dalam kehidupannya yang penuh dengan permasalahan, Allah berikan solusi, dan yang penuh dengan kesempitan rizki,
Allah hadirkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka dalam mimbar yang mulia ini, Khatib Ad-Da'i Al-Fakir minal amal salih wal ilmi berwasiat khususnya diri pribadi dan umumnya jamaah, mari kita tingkatkan kuantitas ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada bulan ini, pada kesempatan yang mulia ini, perlu kita sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita 3 perkara. Apa saja perkara itu? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di bulan ini, di hari ini, yaitu melaksanakan ibadah haji. Termaktub di dalam Quran surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang pertama, perkara yang pertama Allah perintahkan untuk menunaikan ibadah haji. Perkara yang kedua, Allah perintahkan kita untuk melaksanakan salat Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Sebagian ahli tafsir meriwayatkan bahwa yang dimaksud salat di situ adalah salat Idul Adha. Kemudian setelah melaksanakan sholat Idul Adha di hari ini, di bulan ini yang penuh dengan kebaikan ini, Allah juga perintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Dalam surah yang sama, surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 perintah yang Allah Subhanahu wa taala maktubkan di dalam Al-Qur'an kepada kita semua pasti memiliki pelajaran yang sangat berharga. Namun uniknya, ketiga perintah ini jika kita kerucutkan kembali dan kita ingin mau berpikir dan berenung, maka akan menuju ke satu titik. Apa itu? Yaitu adalah ajaran totalitas kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari hiruk pikuk kehidupan yang penuh dengan permasalahan ini. Kita lihat dalam ibadah haji di mana Siti Hajar alaiha salatu wassalam yang sedang kehausan anaknya Ismail alaihi salam, yang di mana kasih sayang seorang ibu, yang di mana naluri seorang ibu melihat anaknya yang sedang kehausan, maka resah dan gelisah, ingin dicarikan air, maka dia berpikir bahwasanya di itu tempat di Makkah Al-Mukarramah ada kafilah yang akan berlalu. Maka dia naik ke tempat yang tinggi yang namakan Bukit Safa. Kemudian dia lihat dari kejauhan Bukit Safa, tidak ada manusia yang lewat. Dia berlari ke Bukit Marwah. Sampai peristiwa ini 7 kali 500 meter. Maka kurang lebih Siti Hajar alaihi salatu wassalam telah melaksanakan jalan-jalan kecil, jalan kaki kecil dan berlari kecil itu sepanjang 3,5 km. Apa yang terjadi? Kelelahan, capek akan usaha yang dia lakukan tidak membuahkan hasil. Capek dikarenakan lari ke sana kemari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, tidak menemukan manusia yang akan memberikan pertolongannya. Di perjalanan yang ke-7, di lari-lari kecil yang ke-7, dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Dia melihat di bawah kaki anaknya Ismail alaihi salatu wassalam terdapat fata morgana, yang dimana fata morgana tersebut menunjukkan air yang mengalir untuk dia minum bersama anaknya. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah salat. Di dalam salat itu ada yang dinamakan gerakan sujud, di mana tidak akan mungkin seorang manusia melakukan sujud ini tanpa ada sabab dan musabab tertentu. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sujud di dalam salat kita. Allah memerintahkan kita untuk menundukkan kepala kita lebih rendah daripada bokong kita, untuk menundukkan kepala kita yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yang penuh dengan informasi, yang penuh
di dalam tanah tersebut yang lebih tinggi daripada bokong kita. Ini menandakan bahwasanya segala macam informasi, pengetahuan, teknologi yang berada di otak kita semua itu tidak akan mungkin melawan kehendaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam salat Allah menyuruh kita untuk menyerahkan segala macam aktivitas kehidupan dunia kita ini kepadanya setelah kita melakukan usaha. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidupku, salatku, semuanya sampai matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan sinyalemen kepada kita semua bahwa penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah perintahkan kepada kita. Dan yang terakhir adalah ibadah kurban. Kita dengar, kita lihat di dalam tafsir-tafsir yang kita ikuti kajiannya bahwa asal muasal daripada perintah kurban adalah di mana Ibrahim alaihi salatu wassalam menyembelih anaknya. Ini tidak akan mungkin terjadi, saudara. Ini tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada kepasrahan dan totalitas daripada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia serahkan diri, ketika dia tidak mampu dan kuasa dengan pikirannya, dengan tenaganya, dan dengan segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia yang sangat kecil ini, maka dia tanyakan kepada anaknya, lantas anaknya mendeklamirkan kepada ayahnya, ini adalah perintah Allah, serahkan semua urusan kepada Allah, sembelihlah diriku kalau memang ini adalah perintahnya. Lantas dilakukan penyembelihan tersebut. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi, Allah menukar daripada Ismail kecil dengan kambing kibas yang cukup besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang sangat penting dari tiga hal di atas adalah totalitas penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam bahasa Arabnya disebut sebagai tawakal, adalah bukan suatu kelemahan, melainkan puncak kebijaksanaan yang dimana kita mengakui keterbatasan kita, ketidakmampuan kita akan manusia, dan ketergantungan kita sebagai manusia kepada Tuhannya, yaitu Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mencerminkan kepercayaan yang penuh dengan keadilan kepada Allah dan akan membuahkan pelajaran-pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kehidupan yang kita jalani tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Layaknya Hajar alaiha salatu wassalam, kadang kehidupan yang kita inginkan kadang tidak sesuai. Layaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang menginginkan anaknya yang dicita-citakan dari lama dia hidup. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang keinginan kita itu punya uang yang banyak, namun Allah Subhanahu wa taala telah menakarnya dalam kesedikitan. Kadang kita ingin memiliki properti yang bagus, rumah yang indah, berlantai-lantai yang kita tatap dengan penuh pesona, namun pada kenyataannya Allah memberikan rumah kita 3 petak, 2 petak, bahkan hanya cukup untuk keluarga kecil kita. Kita ingin memiliki pekerjaan yang hanya kerjanya sedikit namun menghasilkan uang yang banyak, namun sebaliknya pekerjaan kita teramat berat dan menghasilkan uang yang sedikit. Penghasilan yang kita inginkan itu inginnya adalah penghasilan yang ratusan juta, puluhan juta, bahkan miliaran rupiah. Namun nyatanya Allah Subhanahu wa taala cukup melebihkan gaji kita dengan UMR dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita menginginkan badan kita sehat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Allah menitipkan penyakit yang terdapat di dalam diri kita, yang kita juga tidak menginginkan untuk mendapatkan penyakit tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pengen memiliki orang tua yang dapat membanggakan diri kita, atau sebaliknya kita ingin memiliki anak yang dapat membahagiakan orang tua kita atau dapat membahagiakan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki atau memilih orang tua dan anak kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin
Namun kadang banyak sekali kejadian yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Seorang suami juga ingin memiliki istri yang sempurna, yang cantik parasnya, yang solehah. Dia memiliki amal perbuatannya dan juga kebaikan-kebaikan lainnya. Namun ketidaksempurnaan itu terus ada dalam kehidupan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau memang apa yang kita inginkan belum terwujud, maka ingatlah daripada peristiwa Siti Hajar alaihi salatu wassalam. Ingatlah dari peristiwa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ingatlah kisah mereka semua. Ibrahim juga ingin memiliki anak yang tidak dipotong. Siti Hajar juga ingin mendapatkan air dari tangannya untuk diberikan kepada anaknya. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka bukan dari hasil usaha mereka, bukan dari apa yang mereka pikirkan, namun Allah hadirkan dengan jalan yang lain, yang jalan itu adalah lebih baik untuk mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Memang kadang-kalanya kita menginginkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, tapi pada hakikatnya itu tidak baik untuk kita. Namun sebaliknya kadang kita tidak menginginkan sesuatu itu terjadi pada kita, namun menurut Allah itu adalah baik bagi diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, pasti ada ketidakredoan dan ketidakikhlasan, ketidakredoan yang terjadi pada diri kita bukan akan menambah kebahagiaan, tapi akan menambah penderitaan, akan menambah susah payah dalam kehidupan, akan menambah kegundagulanaan dalam pikiran dan ketidaktenangan dan tidak ketentraman dalam hati kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya menyampaikan kepada kita, irda bima qasamallahu wa la takun agnan nas. Ikhlaslah, ridhalah dengan apa yang telah menjadi ketetapan untuk kita semua, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang paling kaya hati kita. Kita akan menjadi orang-orang yang paling bahagia dalam kehidupan ini. Kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kebaikan dalam menjalani kehidupan dan kehidupan ini, ya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketawakalan yang kita lakukan akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Di antaranya Allah akan hilangkan daripada susah kita. Berikan permasalahan, Allah hadirkan solusinya. Dalam At-Talaq Allah sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan penyelesaian permasalahan bagi orang-orang yang bertakwa dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rumah yang mewah dan juga pahala yang besar bagi orang-orang yang berserah diri kepadanya. Allah sampaikan dalam surah An-Nahl ayat 41 sampai 42, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajru akhiratu akbar law kanu ya'lamuna alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di dalam kehidupan yang berbahagia ini, di dalam kehidupan yang penuh dengan permasalahan ini, di dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan padanya. Marilah kita sejenak tundukkan kepala kita. Kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami serahkan diri kami, pekerjaan kami, urusan kami, keluarga kami, tetangga kami. Kami serahkan istri dan anak kami serahkan suami, kami serahkan semua yang kami miliki, kami pasrahkan kepadamu, ya Allah. Wa bika amantu,
Dengan sebab yang demikian itu kami beriman kepadamu ya Allah. Kami beriman kepadamu ya Allah. Kami beriman dengan takdir yang Engkau telah tetapkan kepada kami ya Allah. Kami rela dan kami ikhlas menjalani semuanya ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, selama ini kami menentang takdir-Mu. Kami tidak kuasa. Kami menentang daripada garisan takdir-Mu tentang kehidupan dunia ini. Kami tidak kuasa ya Allah. Penyakit yang Engkau berikan tetap ada pada diri kami, walaupun dokter-dokter mahal telah menjalani pemeriksaan dan juga memberikan pengobatan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami lelah memikirkan dunia ini dengan pikiran kami ya Allah. Kami kerja dari siang dan malam, ternyata hasilnya memang cukup untuk makan dan menyekolahkan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, rumah kami tetap kecil, kerja kami dari pagi sampai malam begitu berat ya Allah. Kami kira kuasa kami kira tenaga kami kira pikiran kami kira semua kemampuan yang ada pada diri kami dapat merubah kami menuju hal yang lebih baik ya Allah. Ternyata tidak ya Allah. Kami bekerja siang dan malam, kami lembur, kami bekerja ke sana sini, bahkan masih mencari hasil sampingan, tapi tetap ya Allah, tetap belum mampu mencukupi kehidupan keluarga kami yang begitu berat ya Allah dalam kehidupan saat ini. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sebagai seorang istri dan suami tentunya kami sering memandang kekurangan daripada istri, daripada kekurangan suami kami ya Allah. Namun kami juga lemah, kami juga lelah, kami juga menyadari antara suami dan istri terdapat proses penuaan, terdapat proses pelemahan, terdapat proses ketidakmampuan yang saling membutuhkan satu sama lain. Maafkan kami akan ketidaksyukuran terhadap suami yang kami miliki saat ini ya Allah. Maafkan kami akan ketidaksyukuran terhadap istri yang kami miliki saat ini ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami juga lelah memikirkan anak-anak kami ya Allah yang kadang susah diatur, anak-anak kami yang kadang menyakitkan hati kami. Kami lelah memikirkan dan juga memerintahkan mereka ya Allah. Pada hakikatnya pagi hari ini kami serahkan urusan mereka kepadamu ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada diri mereka untuk menjalani kehidupan ini ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sebagai anak dari orang tua kami, tentunya kami tidak bisa memilih bagaimana orang tua kami seharusnya ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikanlah kesabaran kepada kami untuk menghadapi setiap permasalahan di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami, di dalam orang tua kami, di dalam tetangga kami, dalam kehidupan ini ya Allah. Kami beriman dengan takdir-Mu dan doakan kami ya Allah, dan berikan kami kemampuan ya Allah untuk menjalani semuanya dengan ikhlas dan ridho terhadap takdir Engkau telah anugerahkan kepada kami. Wa alaika tawakkaltu ya Allah, kepadamu kami serahkan semua urusan kami ya Allah. Wa ilaika anabtu, maafkan atas kesalahan-kesalahan yang kami perbuat dalam kehidupan ini sehingga membuat derita kehidupan kami ya Allah. Kalaulah kesusahan kami saat ini dikarenakan maksiat yang belum kami tuntaskan, dikarenakan kecerobohan yang belum kami lupakan, dikarenakan kemaksiatan yang masih sulit untuk kami lepaskan ya Allah, maafkan kami atas keburukan kehidupan kami yang disebabkan dosa-dosa kami ya Allah, disebabkan uang yang tidak halal yang masuk ke dalam perut anak dan istri kami ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah atas perbuatan dosa yang kami telah laksanakan yang menyebabkan penderitaan dalam kehidupan kami, kesusahan dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, wa bika khasamtu, kami berlindung kepadamu ya Allah. Keperkasaanmu kami bernaung di bawahnya. Kami adalah manusia yang lemah ya Allah. Umur 50-60 tahun kami berjalan harus direndeng-rendeng ya Allah. Tidak ada yang mampu seorang pun kami lakukan tanpa bantuan manusia lainnya ya Allah. Jika kesombongan itu masih ada terpatri di dalam hati kami yang menyebabkan ketidakbaikan kehidupan, kesengsaraan dalam kehidupan, kegagalan dalam usaha kami, dan ketidakbaikan dalam setiap yang kami usahakan ya Allah, maafkan kami ya Allah ya Arhamar
arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika bi'izzatika. Kami berlindung dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Kami berlindung daripada ketidakbaikan kami, dosa-dosa kami dengan kemuliaan yang Engkau miliki ya Allah. Antal Hayyu, Engkau hidup yang memperhatikan kami ya Allah. Engkau hidup yang memperhatikan gerak-gerik kami, namun kami masih santai dan jelas-jelas melakukan ketidakbaikan dan kemaksiatan ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Kami semuanya akan mati ya Allah ya Arhamar Rahimin, dan hanya Engkau yang maha hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Surya